Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bersyukur atas berkat dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu, mari menikmati ibadah ini serta memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan memulai ibadah hari ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Aku mempersilahkan kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersyukur Tuhan atas napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Tuhan, bersyukur juga Engkau kumpulkan kami lagi Tuhan bersama-sama di Zoom ini Tuhan untuk melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau yang sertai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini Tuhan dapat memuji memuliakan Engkau dan menjadi kepujian bagi nama-Mu saja. Kiranya Engkau yang berotoritas Tuhan dalam ibadah ini, menyerahkan juga Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ikut ambil bagian, menyerahkan juga Tuhan setiap device dan jaringan jemaat-jemaat-Mu, dan kiranya Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan dapat menikmati ibadah ini Tuhan, dan kiranya melalui ibadah ini nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Seringkali kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya ketika kita memiliki berbagai macam permintaan dan keluhan. Bahkan seringkali kita menganggap hal lain lebih utama daripada Tuhan dan menggantikan Tuhan dengan hal yang kita anggap lebih penting. Mari merenungkan keberdosaan kita menyanyikan Seharusnya Ku Datang. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan. Seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena aku cinta padamu. Hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Kita akan mendengarkan sharing kampus yang disampaikan oleh Angelina sebagai perwakilan dari UNJ. Kepada Angelina dipersilahkan.
guys. Shalom kakak abang dan teman-teman semuanya. Sebelumnya suara aku kedengaran nggak ya? Halo? Sekarang kakak abang dan teman-teman semuanya. Oke, Putus-putus. udah. Oh, masih putus-putus. Sudah, Oh ya sudah. udah, kalau gitu aku mungkin izin off cam ya kakak abang dan teman-teman. Ya, oke. Berarti suara aku sekarang udah clear ya. Sudah. Sudah, Dek. Oke, oke baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, kakak abang dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Angelina Winata. Aku dari PMK UNJ. Nah, sini aku izin sharing ya kakak abang dan teman-teman mengenai pertama-tama aku mau sharing kondisi kelompok kecil. Nah, kalau kondisi kelompok kecil di PMK UNJ saat ini puji Tuhan sekarang maba sih udah banyak yang di PI-kan dan kita akan mengusahakan untuk semuanya PI gitu karena ada beberapa yang belum PI. Kecil sih di PMK UNJ ini puji Tuhan ya angkatan mudanya masih jalan tapi yang angkatan tuanya kayak belum berjalan gitu. Jadi eh, itu terkait kelompok kecil di PMK UNJ. Terus kalau untuk PKK PMK UNJ jumlahnya sih masih sedikit. Jadi ada beberapa PKK yang megang banyak anak gitu. Nah, di sini sih kita mau minta bantuan doa ya buat kakak abang dan teman-teman semua supaya tahun berikutnya ini banyak yang rindu gitu untuk menjadi PKK. Terus kita juga minta doanya untuk kiranya kelompok kecil ini bisa jalan merata dan kita juga minta doa untuk kiranya PI ini boleh selesai keseluruhannya dengan baik gitu aja. Untuk kondisi kelompok kecil, untuk kondisi pengurus saat ini sih kita lagi mempersiapkan regenerasi ya selanjutnya. Terus kita juga apa ya pengurus diperhadapkan dengan kesibukan kayak perkuliahan, magang, PKM, PKL dan lain-lain. Terus juga ini sih pengurus juga lagi menjalankan setiap proker masing-masing. Jadi kita ada 14 bidang PTK gitu. Ada dari komisi, komisi persekutuan jemaat, terus ada komisi bina pelayan, lalu ada biro dan humpus, lalu ada juga apa ya fakultas-fakultas dari FBE dan juga FIP. Itu aja sih untuk 14 bidang PTK-nya. Terus kalau misalnya untuk pengurus sendiri ada yang kaget sih sebenarnya kayak dalam menjalankan kuliah offline ini karena lumayan banyak gitu ya tugas yang diberikan dan juga praktikum-praktikum yang mereka jalanin gitu. Jadi kita minta doa aja untuk kiranya Tuhan menyediakan orang-orang yang akan diregenerasi lah selanjutnya gitu supaya yang sedang dipersiapkan sekarang juga akan menerima ketika nanti diminta. Terus kita juga minta doanya kiranya nanti pengurus bisa diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terus untuk selanjutnya untuk event ya, event terdekat, event PMK UNJ terdekat ini sih kita akan ngadain Natal itu di tanggal 4 Desember ya. Terus nanti ada RTA di tanggal 17 Desember. Terus nanti ada Kemrek di bulan Januari. Nah, kita mau minta bantuan doa juga buat kiranya ya setiap event yang diadakan ini boleh berjalan lah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus untuk panitia yang terbentuk kiranya juga boleh mempersiapkan dengan matang. Itu aja sih sharing kampus dari aku. Sekian, terima kasih teman-teman, kakak abang semuanya.
Terima kasih kepada Angelina yang telah menyampaikan sharing kampusnya untuk kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada pendoa dipersilahkan. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan, sebagai mahasiswa dalam kampus kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang Tuhan selalu sediakan setiap harinya ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Tuhan juga yang mengumpulkan kami di Bible Study ini, untuk pada akhirnya kami bisa beribadah bersama ya Tuhan, dan juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami akan memanjatkan beberapa doa syafaat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang mendengarkan setiap doa syafaat ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bible Study yang diadakan pada hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai dalam rangkaian acara Bible Study ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa untuk KSI sebagai pemberita firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada KSI, dan kiranya KSI dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap dari kami. Kami berdoa untuk para PMK yang ada dalam setiap kampus ya Tuhan. Kami berdoa dalam kesulitan-kesulitan yang PMK akan hadapi maupun yang sudah hadapi ya Tuhan. Kami berdoa kiranya semua PMK dapat mengandalkan-Mu saja ya Tuhan dalam segala kesulitan ya Tuhan. Dan kiranya para PMK yang ada dalam setiap kampus ini dapat berjuang untuk mewujudkan visi Tuhan, yaitu untuk menjadikan alumni-alumni yang memiliki kedewasaan rohani dan mengenal identitas mereka sebagai garam dan terang di bidangnya masing-masing. Kami berdoa untuk konferensi tingkat tinggi G20 yang akan di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November. Kami bersyukur ya Tuhan, karena negara tercinta kami itu Indonesia, Tuhan percayakan sebagai presidensi G20 ya Tuhan. Dan Tuhan juga percayakan sebagai tuan rumah di dalam konferensi tingkat tinggi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai setiap perwakilan negara yang akan datang kepada Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai segala perjalanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk pembahasan yang akan dibawakan oleh KTT G20 ini ya Tuhan, yaitu antara lain ketahanan pangan dan energi, arsitektur kesehatan global, dan transformasi digital. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap perwakilan negara itu dalam pembahasan topik ini. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya para perwakilan negara ini ya Tuhan, dalam pembahasan ini dapat membahas apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pembahasannya. Kami berdoa, semua doa kami ini Tuhan kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita selanjutnya akan mendengarkan pembacaan warta. Kepada pewarta dipersilahkan. Baik, teman-teman, selamat sore. Shalom untuk kita semua. Warta jemaat kita pada ibadah PMKJ hari ini, di mana pelayan ibadahnya, adapun pembicaranya sendiri, itu ada Kak Esi Adelina, kemudian ada MC-nya Francisca dari PKN STAN 2019, kemudian pemusiknya ada Jean dari ITL Trisakti 2021, kemudian singernya ada Gianni dari UI 2020, sharing kampus ada Angelina Winata dari UNC 2020, pendoa syafaat ada Daniel Trisakti dari 2018, slidernya ada Ika Priyani dari UNJ 2020, dan asyarnya ada saya sendiri dari Natalia UKI 2021. Bersyukur untuk para pelayan yang telah melayani di BS kita sore hari ini. Untuk teman-teman, aku mau mengajak teman-teman untuk memberikan apresiasi atau rasa terima kasih pada teman-teman pelayan kita, baik melalui room chat ataupun melalui reaction.
Next. Nah, teman-teman, di sini ada peta perjalanan kita, di mana di sore hari ini kita sudah masuk ke dalam eksposisi Hakim-Hakim pasal 6 yang diambil dari ayat 1 sampai 40. Kemudian adapun Linktree PMKJ kita yang bisa diakses oleh teman-teman melalui Instagram PMKJ. Jadi di Instagram PMKJ kita ada Linktree-nya yang ditaruh di bio-nya, dan di situ banyak sekali fitur-fitur yang dapat diakses oleh teman-teman. Kalau teman-teman sebelumnya sempat tidak mengikuti Bible Study, boleh banget nih dicek kembali history Bible Study PMKJ kita, karena di Linktree ini terdapat rekaman Bible Study, kemudian Bible Study Zoom meeting juga, ada juga materi Bible Study-nya, terus buletin Nehemia dan materi pemuritan online. Nah, di sini juga ada akun Instagram PMKJ kita. Jadi kalau teman-teman mau melihat updatean terbaru dari sosial media PMKJ, bisa banget nih nge-follow akun Instagram PMKJ, yaitu PMKJ_Jakarta. Dan ada juga channel YouTube-nya PMKJ, yaitu channel YouTube-nya Perkantas, yaitu Perkantas Jakarta. Untuk teman-teman jangan lupa mensubscribe-nya, sehingga dapat mengetahui info-info lebih lanjut terkait ibadah dari Perkantas Jakarta. Next. Nah, aku mau mengajak teman-teman untuk mengikuti pendalaman Alkitab pada minggu depan, di mana tanggal 15 November di jam yang sama, yaitu jam 17.00, kita akan melakukan pendalaman Alkitab yang diambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 8 ayat 3. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang berada di wilayah kampus Barat, Pusat, dan Timur, di hari Kamis besok, yaitu di tanggal 17, Kamis minggu depan di tanggal 17 November, kita akan melakukan workshop konsultasi merancang ibadah besar Natal atau Paskah. Dan di minggu depannya, di hari Kamis tanggal 24 November, untuk kampus wilayah Selatan dan Selatan 2, kita akan melakukan workshop yang sama. Hanya bedanya kalau di kampus Barat, Pusat, dan Timur itu lokasinya di kantor Perkantas atau yang berada di pintu air, dan kampus Selatan dan Selatan 2 itu berada di Geraha Universitas Pancasila. Next. Oke, teman-teman, kemudian ada info lebih lanjut terkait retret, di mana retret ini merupakan retret penggalian dan perenungan firman 2022 dengan tema The Servant of the Lord, di mana retret ini merupakan retret studi dan meditasi dari Alkitab sendiri part 2 yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai 20 November 2022 di Rumah Doa Guadalupe dengan pembicaranya Bang Febian. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti retret penggalian dan perenungan firman, bisa banget untuk mendaftar di link pendaftaran yang ada di flyer tersebut. Kemudian adapun kontribusi pesertanya untuk mahasiswa sendiri itu 175.000 dan untuk alumni 350.000. Nah, untuk retret ini sendiri terbuka buat mahasiswa dan alumni PMK. Kemudian untuk info lebih lanjut, teman-teman dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah ini
dapat menghubunginya ke Bang Doni atau Kak Bunga. Next. Nah, teman-teman, tak terasa bulan depan kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, bersyukur karena kita akan mengadakan kembali ibadah Natal Perkantas 2022 di tahun ini dengan tema The Impossible Birth. Nah, teman-teman, di awal bulan depan, tepatnya tanggal 3 Desember 2022, kita akan melakukan ibadah di GKMI Anugerah pukul 16.30. Dengan pembicaranya itu ada Bang Sutrisna Harjanto, PhD. Nah, teman-teman, karena tempat secara on-site-nya itu terbatas, hanya tersedia untuk 400 orang, buat teman-teman boleh banget untuk segera mendaftar di link yang ada di bawah ini. Next. Oke, sekian warta yang dapat aku sampaikan, kembali kepada MC. Terima kasih atas warta yang telah disampaikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baiknya. Meskipun seringkali kita tidak setia dan melupakan Dia, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap Tuhan yang sama dan tidak pernah berubah. Ia selalu menyertai kita di sepanjang jalan yang kita lalui. Meskipun kita terkadang tidak merasa, namun Ia dekat dengan kita dan kebaikannya selalu mengikuti kita. Mari memuji Tuhan yang luar biasa baiknya, kita menyanyikan Goodness of God. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running
God is running up to me. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Esi. Kepada Kak Esi dipersilahkan. Satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau kami mengenal dan memiliki Allah perjanjian. Allah yang mengikat perjanjiannya dengan umat-Mu ya Tuhan. Dan setia memegang perjanjian-Mu sampai kekal ya Tuhan. Dan sama seperti ya Tuhan, pujian ini yang mengekspresikan juga di dalam Mazmur 23. Kebaikan dan kemurahan Allah itulah yang terus-menerus mengikuti dan menyertai kami. Demikian juga ya Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu terus-menerus menyertai bangsa Israel yang adalah umat pilihan-Mu. Biarlah ya Tuhan di dalam perenungan kami pada sore hari ini sekali lagi, Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, bukan hanya kami mengenal Engkau, mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi biarlah seluruh kehendak kami ya Tuhan, boleh dibaharui. Kehendak kami untuk boleh hidup bagi Engkau, untuk boleh mengasihi dan taat kepada Engkau di dalam sepanjang hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam rahmat anugerah-Mu kami meyakini bahwa Engkau hadir di tempat kami masing-masing berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat sore teman-teman. Sore Kak. Sore Kak. Selamat sore, Kak. Ya ini lagi hujan besar banget. Sebentar saya coba pakai earphone. Kalau ini lebih jelas kan? Lebih jelas Kak. Oke. Ya ini lagi hujan besar banget di sini. Ya. Ya saya bersyukur untuk kesempatan boleh melayani di Bible Study PMKJ hari ini. Ya kita akan bahas lanjut di dalam Hakim-Hakim pasal 6. Tapi sebelumnya saya mengajak kita mungkin boleh memikirkan kali ya. Memikirkan dalam konteks baik hidup maupun juga dalam konteks pelayanan kita masing-masing. Saya lihat di sini ada dari UI, UKI, Trisakti, UNJ, PNJ, TAN, dan beberapa kampus lain gitu ya. Coba deh menurut kalian, menurut teman-teman, apa sih misi impossible yang bagi kalian itu impossible dalam konteks pelayanan kampus kalian? Dan mengapa menurut kalian itu impossible? Kalau Fanya dari UI, ada nggak misi impossible yang menurut Fanya itu bisa terjadi di kampus UI, di PO UI? Oh, memuridkan sebanyak-banyaknya dengan PKK yang sedikit. Teman yang lain? Mungkin Fanya atau Molly dari PNJ? Menjangkau semua pengurus sendirian. Maksudnya pengurus, menjangkau semua mahasiswa dengan pengurus sendirian kali ya. Oh, semuanya jemaat, oke. Yang lain? Teman-teman dari Trisakti? Apa? Ini ada BINUS juga. Ada UI. UKI.
Oke, mungkin pada malu-malu ya. Ya teman, nanti semoga ada di akhir sesi, saya mau ngajak kita boleh ada berdua untuk benar-benar memikirkan di dalam konteks kehidupan pribadi maupun pelayanan kita gitu ya. Nanti di akhir saya mau ada sekitar mungkin 5-10 menit kita boleh sharing teman. Jadi apa yang kita boleh pelajari bersama-sama ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kita mengharapkan itu boleh mentransformasi hidup kita. Ya teman, mungkin sekarang kita udah masuk ke dalam perjalanan yang panjang gitu ya. Yang sebelumnya teman udah pelajari, dan sebenarnya kalau kita lihat gambaran besar dari kitab Hakim-Hakim ini, bagaimana di dalam pasal 3 sampai pasal 16 itu adalah seperti cycle of disobedience gitu ya. Mulai dari ketidaktaatan, lalu akhirnya diperbudak, mengalami penderitaan, kesengsaraan sedemikian rupa, akhirnya Tuhan bebaskan mereka, akhirnya boleh ada damai gitu ya. Akhirnya kembali lagi hidup dengan kompromi gitu ya, melakukan lagi ketidaktaatan, terus menerus di dalam cycle tersebut. Dan wujudnya apa? Akhirnya Tuhan di dalam, tetapi kita bisa melihat di sini adalah walaupun di tengah-tengah ketidaktaatan bangsa Israel yang berulang-ulang, di mana Tuhan akhirnya menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka, seperti yang kepada bangsa Mesopotamia itu 8 tahun, kepada Moab 18 tahun, karena 20 tahun. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam Midian selama 7 tahun. Tetapi kita bisa melihat di sini adanya namanya covenant relationship. Covenant relationship, yaitu Allah mengikat perjanjiannya dengan bangsa Israel. Nanti kita akan melihat, teman, apa wujud dari covenant relationship tersebut. Nah, ini adalah outline atau garis besar di dalam Hakim pasal 6 gitu ya. Ayat 1 sampai 6 itu terkait dengan ya dosa membuat bangsa Israel diserahkan kepada orang Midian dan ditindas oleh orang Midian, dan akhirnya di dalam titik terendah mereka baru datang berseru kepada Tuhan Yahweh. Lalu di ayat 7 sampai 10 itu adalah respon Tuhan terhadap seruan Israel itu dengan mengutus seorang nabi yang tidak dikenal namanya. Terus baru ayat 11 sampai 40 itu adalah Tuhan memanggil Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Midian. Kita akan melihat bagian ini secara beralur terlebih dahulu. Nanti baru kita melihatnya di dalam bisa dibilang di dalam kesimpulan dan refleksinya di akhir. Ya, saya boleh minta satu orang bacakan bagian ini. Mungkin boleh minta Cika. Israel ditindas oleh Midian dan seruan Israel kepada Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ya. Teman, kalau kalian ikut Bible study di dalam Hakim-Hakim ini, di dalam pasal Hakim-Hakim 5 ayat 31 itu di mana setelah bangsa Israel itu mengalahkan
Kanaan, mereka hidup 40 tahun dengan aman gitu ya. 40 tahun lamanya mereka hidup dengan aman. Namun setelah itu di dalam kemakmuran dan kepuasan diri mereka, kembali di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ini dicatat bahwa orang Israel dikatakan apa? Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kembali mereka masuk ke dalam hidup yang kompromi, hidup di dalam sinkretisme. Hidup yang di dalam sinkretisme itu bukan hanya menyembah kepada Allah Yahweh, tetapi juga di samping ada mesbah Yahweh, ada juga mesbah Baal dan Asyera. Mereka hidup di dalam sinkretisme gitu ya. Karena itulah akhirnya apa? Sebab karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, wujudnya apa? Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Siapa bangsa Midian? Ya, beberapa literatur mengatakan, kebanyakan mengatakan bahwa bangsa Midian ini dia adalah keturunan Abraham ya. Dia dari keturunan istrinya Abraham, kan setelah Sarai meninggal itu Abraham menikah lagi gitu. Dan Midian ini sebenarnya adalah keturunan dari Abraham. Itu adalah bangsa yang dipandang rendah oleh semua orang. Karena mereka itu bisa dibilang a foolish nation ya, dengan segala perangai dan tindakan mereka. Dan ironisnya adalah sebenarnya 200 tahun yang lalu itu bangsa Israel itu udah pernah menaklukkan bangsa Midian ini. Kalian bisa lihat di dalam Bilangan pasal 31. Tapi setelah sisa-sisa dari penghancuran 200 tahun yang lalu itu, ternyata mereka itu berlipat ganda itu, multiplikasinya itu lebih cepat gitu ya. Sangat banyak. Bahkan makanya dikatakan mereka itu menginvasi Israel itu dikatakan berbanyak-banyak seperti belalang. Jumlahnya, multiplikasinya sangat banyak. Itu yang membuat bangsa Israel akhirnya takut. Dan akhirnya apa? Orang Midian itu berkuasa atas Israel, menindas Israel. Tapi cara menindasnya berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Wujudnya apa? Wujud dari penindasan yang dilakukan oleh bangsa Midian ini dikatakan apa? Karena penindasan tersebut membuat bangsa Israel ini apa dikatakan? Yaitu bangsa Israel ini hidup di tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Mereka membuat satu tempat persembunyian, hidup di gua-gua. Di beberapa literatur mengatakan ini adalah sebenarnya wujud dari kehinaan yang dialami oleh bangsa Israel karena dosa Israel. Karena penindasan Midian sedemikian rupa itu membuat mereka hidup di dalam kehinaan. Karena apa? Mereka hidup menjadi penghuni gua, bukan menjadi civil society yang beradab gitu ya. Sebagai komunitas yang beradab sebagaimana mestinya. Tetapi mereka menjadi penghuni yang ada di gua-gua. Dan wujud dari penindasan orang Midian itu yaitu mereka tidak terus-menerus menduduki tanah yang ada di Israel. Tetapi mereka membiarkan bangsa Israel menabur. Ketika musim menuai tiba, maka setiap kali musim menuai itulah mereka akan datang dan mereka membangun koalisi ya, membangun koalisi dengan Amalek dan dengan orang-orang dari timur. Lalu akhirnya apa? Mereka maju mendatangi mereka, berkemah di daerah mereka, memusnahkan, menjarah hasil-hasil panen mereka dan memusnahkan sehingga apa? Tidak meninggalkan bahan makanan apapun untuk Israel. Teman, coba kalian bayangkan musim kita menabur, kita merawat segala hasil panen tersebut gitu ya, panen tersebut sampai akhirnya musim menuai tiba. Tetapi ketika musim menuai tiba, kita tidak mendapatkan apapun karena dijarah dan dirusak. Dan itu terjadi berulang-ulang, teman. Bahkan bukan hanya hasil bumi mereka, tetapi juga ternak mereka juga dicuri oleh bangsa Midian, Amalek, dan orang-orang timur tersebut. Sehingga apa? Karena dosa mereka, segala kerja keras mereka, segala usaha mereka,
baik usaha di dalam pertanian maupun juga usaha di dalam peternakan itu menjadi sia-sia. Sehingga sampai kepada kondisi apa? Orang Israel menjadi sangat-sangat melarat, mengalami kemiskinan yang sedemikian rupa. Karena itu dialami terus-menerus selama 7 tahun. Sampai membuat mereka benar-benar melarat gitu ya. Cuman kalau kita bisa bayangkan, kalau kalian jadi bangsa Israel dalam konteks kondisi seperti ini, apa respon kalian, teman? 7 tahun, segala segala hasil bumi kita, pertanian kita maupun hasil peternakan kita itu sia-sia. Segala usaha kerja keras kita itu akhirnya sia-sia karena dijara. Kira-kira apa respon kita, teman? Dan itu berulang-ulang selama 7 tahun. Sampai membuat kita sangat-sangat melarat. Respon kita apa? Pindah negara. Oke. Putus asa. Ya. Merasa capek. Ya itu membuat mereka benar-benar merasa putus asa, teman. Tetapi di dalam keputusasaan mereka itulah mereka akhirnya datang kepada Allah Yahweh. Jadi setelah mengalami penghinaan yang panjang selama 7 tahun, kerja keras yang sia-sia, kemiskinan, bahkan terus-menerus ditindas dengan kekuatan yang sangat merusak gitu ya. Israel akhirnya datang berseru kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan. Tetapi di sini Allah Yahweh itu hanyalah sebagai Tuhan di saat krisis, bukan dijadikan Tuhan di dalam daily life-nya. Dan beberapa penafsir menyatakan di dalam daily life mereka yang menjadi Tuhan dari bangsa Israel adalah Baal. Nanti kita lihat kenapa Baal menjadi daily life Tuhan mereka gitu. Tetapi Allah Yahweh hanyalah menjadi Allah di saat krisis. Sehingga apa? Doa kepada Allah Yahweh itu menjadi last resort, bukan menjadi first resource gitu ya. Bukan menjadi sumber utama dan sumber satu-satunya di dalam krisis maupun tidak krisis di dalam seluruh hidup Israel gitu ya. Kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu bagaimana respon Tuhan terhadap seruan mereka gitu ya. Boleh minta satu orang bacakan? Boleh minta Hana? Di sini ada cowok kan ya? Sorry. Minta cowok deh. Cowoknya harus muncul dong. Ini cowoknya dikit banget ya. Yang merasa cowok. Yefta Yonatan. Dinus. Oke. Tuhan mengutus seorang nabi. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel, yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Ya teman, ini amazing ya. Di tengah-tengah segala ketidaktaatan dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan ketika bangsa Israel itu berseru kepada Allah Yahweh meresponinya dengan mengutus seorang nabi yang tidak disebut namanya gitu ya. Mari kita belajar, teman. Apa yang mau disampaikan dari nabi ini? Yang pertama adalah nabi ini mengingatkan, bisa dibilang kayak menegur gitu ya. Menegur bangsa Israel dan mengingatkan bangsa Israel, ingatlah bagaimana apa yang telah Allah Yahweh itu udah lakukan.
bagi bangsa Israel di masa lalu. Makanya dikatakan, akulah Tuhan, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Dulu adalah bangsa Israel diperbudak di Mesir, Tuhanlah dengan tangannya yang kuat membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan jugalah yang memberikan negeri Kanaan yang merupakan tanah perjanjian ini kepada bangsa Israel, yang menghalau seluruh bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu, sehingga mereka bisa mendiami tanah perjanjian ini. Tuhan Yahweh itulah yang melakukan demikian. Tujuannya apa? Nabi ini mau mengajak Israel mengingat apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu. Ada dua. Yang pertama adalah mau mengingatkan akan kasih Allah. Akan kasih Allah, bahwa jikalau Allah adalah, ini adalah ikatan covenant ya teman-teman. Saya mengajak kita boleh mengingat, kalau kita baca di dalam Kejadian, bagaimana Allah mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Di dalam ikatan perjanjian tersebut, Allah mengikat covenant dengan bangsa Israel gitu ya. Di dalam covenant relationship itu ada satu sebutan istilah di dalam bahasa Ibrani itu hesed. Hesed itu adalah covenant love and loyalty. Mau menunjukkan apa? Bahwa Allah setia kepada perjanjiannya. Dan Allah setia di dalam kasihnya kepada bangsa Israel. Sehingga apa? Jikalau dahulu Allah adalah Allah yang kasih itu telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kasih yang sama tersebut, hesed tersebut, covenant love tersebut masih sama juga. Allah nyatakan sekarang untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Midian. Dan yang kedua adalah mau mengingatkan bangsa Israel terkait dengan kuasa Allah. Jikalau dahulu Allah memiliki kuasa yang besar, dengan tangannya yang berkuasa itu sanggup membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, kuasa Allah yang sama juga masih terus bekerja dan sanggup membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Midian. Ini yang mau diingatkan kepada bangsa Israel melalui nabi ini, tentang apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu. Tentu saya nggak tahu ya, apakah kita pun ketika di dalam masa krisis hidup kita, ataupun di dalam daily life kita terus-menerus mengingat apa covenant love, covenant relationship yang telah Allah kerjakan di dalam perjalanan sepanjang hidup kita, di dalam perjalanan persekutuan kampus kita. Apa covenant relationship yang telah Allah kerjakan, yang telah Allah buat? Apa love and power yang pernah Allah nyatakan dahulu? Dan apakah kita masih mengimani bahwa power and love tersebut masih terus Allah nyatakan di zaman kita saat ini, di kepengurusan kita saat ini, di hidup kita saat ini? Apakah itu juga masih kita yakini? Hal yang kedua adalah Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa bukankah Allah sudah berfirman, jangan kamu menyembah Allah orang Amori. Tetapi apa? Kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Bangsa Israel itu menyembah Baal, ini adalah Baal, dan istrinya adalah Asyera. Dan di dalam komunitas orang Israel itu, kalau kita baca di dalam kitabnya Musa itu, banyak sekali berulang-ulang, ternyata di samping mezbah Allah, itu ada mezbah Baal dan Asyera dan dewa-dewa yang lain. Mereka hidup di dalam sinkretisme. Ini melalui nabi ini, sebenarnya Tuhan mau menyatakan sebenarnya akar masalahnya adalah bukan karena orang Midian itu sangat kuat. Walaupun jumlahnya ada 135.000 orang. Nanti kalian bisa lihat di dalam pasal 7, pasal 8 bagaimana pertempuran akan terjadi. Tetapi sebenarnya akar masalahnya adalah karena Israel begitu tidak taat kepada Allah. Ketidaktaatan Israel itulah, itu yang menjadi akar masalahnya. Kenapa mereka ditindas oleh Midian? Karena Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian. Ini adalah peringatan, ini adalah satu teguran yang Allah nyatakan kepada bangsa Israel.
sebagai persiapan juga kepada bangsa Israel untuk menerima hakim yang kelima, yaitu Gideon nanti. Kita akan masuk ke dalam panggilan Allah kepada Gideon, yaitu membebaskan Israel dari penindasan Midian dan tanda konfirmasi yang diberikan oleh Allah. Saya mau minta 3 orang membacakannya, 1 orang 1 slide gitu ya, boleh membacakannya. Yang pertama boleh minta Gilbert, yang nanti slide yang kedua boleh minta Molly, slide yang ketiga boleh minta Angelina ya, boleh ya. Gilbert dulu. Ada Gilbert? Iya ada Kak. Boleh tolong bacakan. Oke. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Molly. Oh, Angelina bisa? Hana, boleh tolong Hana? Maaf Kak, suaraku apakah kedengaran? Oh ya, silakan. Kedengaran. Maaf ya Kak, tadi dari ayat mana ya Kak? Soalnya di sini kurang kondusif Kak. Oh, minta Hana aja, boleh Hana bacakan? Thank you. Oke Kak, Tuhan memanggil Gideon membebaskan Israel dan tanda konfirmasi. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Boleh minta Ika lanjutkan? Selanjutnya berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati."
Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Ya, ini bagian yang sangat menarik ya. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Gideon. Sebenarnya gambaran perjumpaan malaikat Tuhan ini menunjukkan bukan hanya malaikat dengan huruf kecil ya, yang berbicara atas nama Tuhan. Tapi gambaran di sini ini mau menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang muncul dalam bentuk manusia dan berbicara kepada Gideon. Makanya beberapa ayat juga dikatakan setelah ada tulisan kata malaikat Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ayat 14, lalu ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Gambaran ini sebenarnya adalah ketika malaikat Tuhan ini menampakkan diri kepada Gideon, kita mengenali ini sebagai teofani. Teofani yaitu penampakan Yesus Kristus di Perjanjian Lama dalam bentuk manusia, tubuh, tetapi sebelum inkarnasinya di Bethlehem. Ini adalah beberapa penafsir menyatakan ini adalah teofani, yaitu Allah anak yang menyatakan, yaitu Yesus Kristus menyatakan diri dalam bentuk manusia yang bisa dikenal oleh Gideon. Nanti kita akan melihat ketika Gideon akhirnya mengetahui, menyadari siapa sesungguhnya malaikat Tuhan ini, membuat dia takut gitu ya. Nah, di dalam kondisi seperti apakah malaikat Tuhan ini menemui Gideon? Yaitu kondisinya Gideon itu sedang menggiring gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kalau kalian baca ayat ini, kira-kira kalian gambaran kalian tentang kondisi Gideon seperti apa, teman? Takut, susah. Ya, ini saya ambil gambar dari BBC. Ini adalah tempat pemerasan anggur zaman purbakala bangsa Israel gitu kan. Nah, melakukan penggirikan gandum di tempat pemerasan anggur itu bukan sesuatu yang hanya sulit, tetapi juga sekaligus memalukan. Karena harus dilakukan secara tersembunyi-sembunyi gitu kan. Biasanya gandum itu digiring itu di ruang terbuka. Dan biasanya itu di luar kota gitu ya. Yaitu di tempat yang biasanya ada puncak bukit. Sehingga apa? Ketika gandum itu dinaikin gitu ya, maka sekam-sekam itu bisa diterbangkan oleh angin sepoi-sepoi itu. Sehingga hasil dari girikan tersebut gandum itu jatuh gitu. Nggak mungkin di tempat penggirikan atau tempat pemerasan anggur ini. Itu hal yang sangat-sangat memalukan dan sekaligus sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Itu kondisi yang Gideon sedang hadapi di dalam daily life-nya dia gitu ya. Tetapi ketika di dalam daily life-nya seperti itu, coba deh kalau kalian jadi Gideon ya. Lalu malaikat Tuhan bilang, misalkan Ruben. Ruben jadi Gideon. Ruben, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Kira-kira responmu apa, Ruben? Ya, yang pertama kaget ya, Kak. Kaget, terus nggak nyangka, takut, terus ya nolak. Nolak. Mungkin bisa juga gini nggak? Nah, gagah berani gitu kan ya. Mungkin lihat ada orang yang lain nggak yang dimaksud gitu. Tapi itulah yang Tuhan nyatakan, bahwa Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan gagah berani. Mungkin kondisi saat ini Gideon dalam keadaan takut karena penindasan dari orang Midian tersebut. Justru apa? Di satu komentar saya sangat suka dari kutipannya ini dikatakan Tuhan tidak memanggil orang pemberani, tetapi Dia membuat berani orang yang dipanggil. God doesn't call the brave, He makes brave the called. Teman-teman,
menurut kalian Tuhan tahu nggak kelemahan kita? Tuhan tahu nggak segala keberadaan kita? Bahkan mungkin ya, tadi ya, makanya saya tanya ya, mungkin ada hal-hal yang bagi kita, itu kayak nggak mungkin, itu sulit sekali gitu. Itu mustahil untuk dilakukan. Tuhan tahu segala kelemahan kita. Dan Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan Dia gitu. Dan ada penafsir juga menyatakan, mungkin ini juga bisa berisi terkait dengan seperti nubuatan Allah tentang bagaimana Gideon akan menjadi. Yaitu dia akan menjadi pahlawan yang gagah berani. Nanti kita akan melihat bagaimana dia bisa, apa rahasianya dia bisa menjadi pahlawan yang gagah berani tersebut. Apakah bersumber dari dirinya atau seperti apa gitu ya. Nah, respon Gideon sangat, coba deh ya, coba kalian agak selami gitu ya, kondisi, emosi, keberadaan Gideon ini. Minta Ruben deh, boleh bacakan Ruben. Oke Kak. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Apa Ruben? Dari respon ini apa yang kamu tangkap? Jadi kayak ngebalikin ke Tuhan gitu, Kak. Lu ngomong mau nyertain gua, ini aja kita kayak gini gitu, gara-gara lu nggak nyertain kita kan kayak gitu. Padahal kata nenek moyang kami, engkau menyertai kami gitu. Tapi buktinya sekarang kayak gini. Bagaimana nanti gua yang mimpin? Itu kalau lebih Kak. Ya, thank you Ruben. Ya, mungkin mirip dengan yang Ruben bilang gitu ya. Gideon pernah mendengar tentang pekerjaan Tuhan yang besar di masa lalu. Yaitu ya tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun dia bertanya-tanya gitu ya, mengapa dia nggak lihat pekerjaan yang besar yang sama terjadi di zamannya? Kalau Tuhan pernah melakukan pekerjaan yang besar di zaman dulu, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kenapa saya tidak melihat perbuatan tangan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan yang besar di zaman saya? Bahkan kondisi Israel sangat mengenaskan karena ditindas oleh orang Midian. Gideon seperti mengira itu ya, sebenarnya masalahnya ada pada Tuhan nih. Akar masalahnya ini ada pada Tuhan. Itu apa? Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami. Dengan kata lain, Tuhan itu udah nggak setia. Tuhan itu udah ninggalin Israel. Tapi sebenarnya adalah Israel lah yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Karena kembali, covenant relationship tersebut. Covenant relationship tersebut yang di dalamnya itu ada hesed. Covenant love and loyalty yang Allah nyatakan. Teman, saya nggak tahu ya dalam konteks kita saat ini ya. Mungkin juga kita apalagi teman-teman yang generasi pandemi ya. Mungkin pernah dengar dari cerita alumni kalian dulu PMK kita gitu ya. Itu sangat besar. Dulu PMK kita itu PKK-nya banyak. Dulu PMK kita itu pengurusnya banyak. Dulu mahasiswa baru dijangkau, diinjili itu banyak. Dulu. Lalu mungkin kalian yang generasi pandemi sekarang bertanya gitu ya, terus sekarang gimana? Ya, oke. Lalu respon Tuhan adalah, ya pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman Midian. Bukankah aku mengutus kamu? Lalu Gideon mengatakan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan Israel? Pernyataan Gideon ini benar gitu ya, bahwa dia nggak mungkin bisa selamatkan Israel.
Tetapi Allah yang besar itu bisa menggunakan Gideon yang kecil dan lemah itu untuk menyelamatkan Israel. Terus saya rindukan kita boleh dalam konteks panggilan Allah, yang terpenting itu bukan tentang diri kita. Tapi yang terpenting itu adalah tentang siapa Allah yang memanggil kita. Dan siapa Allah yang menyertai kita. Itu jauh lebih penting dari tentang siapa kita. Dan Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ya, Allah memberikan jaminan kepada Gideon itu bukan di atas dasar self-confidence-nya Gideon. Tetapi jaminan kepada Gideon itu Allah berikan bahwa Allah benar-benar menyertai Gideon. God was indeed with him. Allah benar-benar menyertai Gideon. Sehingga apa yang perlu Gideon bangun adalah bukan kepercayaan dirinya. Tetapi yang perlu Gideon bangun adalah kepercayaannya kepada Allah Yahweh itu. Itu yang jauh lebih penting. Bahwa Allah Yahweh itu yang menyertai dia. Dan Tuhan memberikan, malaikat Tuhan memberikan tanda seperti yang diminta oleh Gideon gitu ya. Saya boleh minta tambahan waktu sekitar 15 menit ya. Ya, ketika Gideon bilang, sekiranya aku mendapatkan kasih karuniamu, berikanlah kepadaku tanda. Bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Lalu di dalam proses tersebut, lalu di ayat 21 dikatakan, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Ini adalah mujizat pertama, tanda pertama yang Tuhan berikan untuk meneguhkan keraguan Gideon. Nah, seharusnya tanda keajaiban api ini dengan segala aspek pengalaman ini seharusnya membuat Gideon yakin bahwa memang Tuhan memanggil dia dan Tuhan menyertai dia. Di dalam Paul Tripp dikatakan bahwa ini adalah tanda bahwa Midian itu akan dihancurkan, bahkan tanpa usaha manusia sekalipun. Dengan mujizat pertama ini, Tuhan memberikan konfirmasi bahwa Tuhan memanggil Gideon dan Tuhan menyertai dia. Dan ini bagian berikutnya adalah ketika Gideon sadar tentang siapa yang dia lihat itu, responnya adalah, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi malaikat Tuhan itu menenangkan Gideon gitu ya, untuk menenangkan ketakutan dia. Dikatakan, peace be with you, not fear, you shall not die. Sehingga Gideon membangun mezbah dan menamakan, sebenarnya terjemahan di Indonesianya nggak terlalu terlihat. Tuhan itu keselamatan. Tetapi sebenarnya di bahasa Inggrisnya itu the Lord is peace. Connect ya. Di tengah-tengah ketakutan Gideon karena berjumpa dengan malaikat Tuhan yang adalah teofani tersebut, tetapi malaikat Tuhan tersebut menenangkan Gideon, peace be with you. Lalu respon Gideon sebagai respon dia telah melihat berjumpa dengan teofani tersebut, dia menyembah Tuhan dengan mendirikan mezbah. Dan mezbah yang dia dirikan itu, dia memberi namanya yaitu apa? The Lord is peace. Dan ini adalah tanda juga bahwa Gideon mengalami peace tersebut yang dari Allah. Dan ketika Allah sudah memanggil, ada tugas pertama yang harus Gideon berikan. Yaitu apa? Tugasnya yaitu meruntuhkan mezbah Baal. Saya akan baca secara cepat. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Ingat bangsa Midian berapa lama menindas bangsa Israel? 7 tahun. Tuhan bilang, siapkan lembu jantan itu berumur 7 tahun.
Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya. Ini kembali ya teman ya. Nanti kita akan lihat karakter Gideon ketika nanti di pasal 7 itu kalian lihat ketika Tuhan bilang, pergi serbu mereka di malam hari itu. Lalu Tuhan tahu karena dia takut, bawalah bujangmu gitu. Sekarang ini Gideon bawalah 10 hambamu. Diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukannya di siang hari, maka dilakukannya pada waktu malam hari. Ya, hal yang pertama yang harus Gideon lakukan adalah, yaitu Gideon harus mereformasi terlebih dahulu. Dimulai dari rumah ayahnya. Di tengah-tengah komunitas Gideon yang di samping menyembah Yahweh, tetapi juga menyembah Baal, Asyera, dan dewa-dewa lain, Gideon harus memulai reformasi terlebih dahulu di rumahnya. Dan kemungkinan ada 2 korban yang diberikan. Pertama adalah korban penghapus dosa, dan yang kedua adalah korban pentahbisan. Dan korban sapi jantan tersebut berumur 7 tahun itu mau menunjukkan bahwa penindasan oleh Midian itu akan berakhir dengan korban ini. Dan Gideon tepat melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dia merubuhkan mezbah Baal tersebut. Sekarang ketika setelah dewa mezbah Baal tersebut dirubuhkan, inilah yang terjadi gitu ya. Terjadi satu kayak perlawanan gitu ya. Boleh minta Ruben bacakan, Ruben? Ya, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sudah itu berkatalah orang-orang itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Iya, bawalah anak itu, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal. Teman, ini menunjukkan betapa Baal itu seperti menjadi agama utama, dewa utama. Walaupun bangsa Israel masih mempercayai Allah Yahweh. Kenapa mereka sangat menyembah dewa Baal ini? Di Israel kuno itu dewa Baal ini dianggap sebagai dewa cuaca yang menjamin kesuburan. Di tengah-tengah ekonomi mereka yang sulit karena penindasan Midian, maka mengandalkan dewa cuaca ini untuk kemakmuran pertanian itu sangat penting bagi Israel. Sehingga semakin banyak orang menyembah Baal. Yang justru sebenarnya inilah akar masalahnya yang membuat mereka mengalami penindasan dari bangsa Midian. Dan sangat menarik, ini adalah nyinyiran, saya bilang ya, seperti nyinyiran sarkastis dari ayah Gideon. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirubuhkan orang. Dan Gideon dinamai Yerubbaal. Ini adalah gelar kehormatan gitu ya. Seperti seorang yang harus dilawan oleh Baal. Sebenarnya
Oke. Iya. Ya ini sebenarnya ketika Gideon dinamakan Yerubaal itu mau seperti pengingat bahwa Baal itu powerlessness. Baal itu sangat tidak berdaya. Ini sangat-sangat mengagumkan, teman. Bahkan mungkin gitu ya, ayahnya Gideon pun mulai meragukan Baal gitu ya, dengan makanya nyinyiran sarkastisnya dia ini. Dan Gideon mulai mempersiapkan sebelum masuk ke dalam perang pasal 7, Gideon mengumpulkan pasukan. Dikatakan seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang di sebelah timur telah berkumpul bersama-sama, mereka telah menyeberang dan berkemah lembah Yezreel. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya lah sangkakala dan orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Terus suku Manasye, suku Asyer, suku Jebulen, Naftali juga mengikuti dia gitu. Teman, kata roh Tuhan menguasai Gideon, ini sangat penting ya. Kata menguasai itu secara harafiahnya itu mengenakan atau membajui. Dengan kata lain, roh Allah sendiri mengenakan dirinya pada Gideon. Seperti Gideon itu memakai baju roh Allah. Jadi roh Allah itu seperti baju dikenakan kepada Gideon. Itulah maksudnya adalah roh Tuhan menguasai Gideon. Supaya apa? Supaya melengkapi Gideon untuk melayani umat Allah. Dan bisa pergi mengerjakan pekerjaan Allah itu dengan roh Allah tersebut. Jadi roh Allah mengenakan dirinya pada Gideon. Inilah yang menjadi rahasia kenapa Gideon bisa menjadi pahlawan gagah perkasa. Kembali ya, bukan karena Gideonnya, tetapi karena roh Allah mengenakan dirinya pada Gideon. Membuat Gideon bisa menjadi pahlawan gagah perkasa. Sehingga apa? Sehingga dengan kekuatan roh Allah itulah Gideon bisa mengumpulkan pasukan dalam waktu singkat itu sangat menakjubkan. 32 orang bisa datang dengan sukarela mengikuti dia di medan perang. Bukan roh Tuhan, ini tidak mungkin, teman. Ini impossible gitu ya. Siapa kamu gitu. Tetapi karena roh Allah menguasai Gideon, membuat dia bisa dengan cepat mengumpulkan pasukan untuk memerangi Midian. Walaupun nanti hanya 300 orang yang Allah pilih. Karena Allah mau supaya bangsa Israel tahu bahwa dengan Tuhanlah yang membuat mereka bisa mengalahkan Midian. Bukan dengan kekuatan mereka gitu. Lalu di ayat 36-40 kembali ya. Gideon itu ragu gitu. Dan meminta tanda konfirmasi. Dan Tuhan dengan kesabarannya memberikan seperti yang Gideon minta. Berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan apabila hanya di atas gunung guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah itu tinggal kering. Maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan. Demikianlah terjadi. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku sekali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Teman, ini bagian yang sangat menarik gitu ya. Sebelumnya Gideon itu sudah mendapatkan mujizat pertama, tanda dari Tuhan di ayat 17-21. Tapi di sini Gideon kembali di dalam keraguannya. Gideon meminta untuk Tuhan melakukan mujizat yang kedua, untuk meneguhkan bahwa jika engkau
mau menyelamatkan orang Israel melalui perantaranku, seperti yang kau firmankan. Tuhan mengabulkan. Bahkan mujizat ketiga, Tuhan pun mengabulkan. Teman, banyak orang salah paham tentang ayat ini. Banyak orang mengira ayat ini terkait dengan mencari tahu kehendak Allah. Sebenarnya bukan, teman. Karena kehendak Allah Gideon sudah tahu. Yaitu Allah menghendaki memanggil Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Midian. Gideon tahu kehendak Allah. Tetapi yang Gideon mau inginkan adalah konfirmasi terkait dengan the presence and the power of God. Bahwa kehadiran dan kuasa Allah itulah yang menyertai dia di dalam peperangan melawan bangsa Midian tersebut. Bukan untuk mengetahui kehendak Allah, tetapi konfirmasi kehadiran dan kuasa Allah. Ada juga menyatakan bahwa bagian ini menggambarkan iman Gideon yang lemah dan tidak sempurna. Tetapi saya melihat bahwa walaupun iman Gideon itu lemah, itu jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada tidak punya iman sama sekali. Gideon tetap punya iman kepada Allah Yahweh. Dan Allah Yahweh memberikan konfirmasi penyertaannya. Sebagai penutup, saya mengajak kita boleh merefleksikan di dalam bagian ini. Ya, bagian ini saya mengajak kita boleh memikirkan, teman. Kalau kitab Hakim-Hakim ini seperti cycle of disobedience itu berulang-ulang gitu ya. Ketidaktaatan, akhirnya diperbudak, akhirnya ngalamin kesengsaraan penderitaan sedemikian rupa, dibebaskan, ngalamin rest gitu ya, hidup dalam aman, damai, lalu kompromi lagi dengan perbuatan dosa dan kejahatan dan berhala yang ada. Lalu saya jadi berpikir gitu ya, coba kita refleksi, teman, dalam perjalanan kita mengikuti Kristus. Perjalanan kita mengikuti Kristus itu apakah perjalanan yang semakin membuat kita sanctification gitu ya? Ngalamin kita pengudusan yang serupa dengan Kristus. Ataukah kita terus-menerus lingkaran setan dosa gitu ya? Hal yang kedua, jikalau Israel itu hidup dalam ibadah sinkretisme, agama sinkretisme, yang bukan hanya nyembah Yahweh, tapi juga Baal, Asyera, dan dewa-dewa lain, saya jadi bertanya-tanya, teman. Saya mengajak kita boleh berpikir, adakah ilah lain di samping Yesus Kristus yang mungkin secara knowledge kita bilang, saya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Tapi adakah sebenarnya juga berhala modern yang sedang kita sembah saat ini? Saya nggak tahu itu berhala modern yang mungkin sedang menguasai kita. Materialisme kah? Penerimaan kah? Kontrol kah? Dan yang ketiga, dalam konteks pelayanan kampus kita, adakah mission impossible yang sebenarnya Allah ingin kita kerjakan? Ada panggilan khusus yang Allah ingin kita kerjakan di dalam kampus kita, di dalam PMK kita. Bagaimana Injil Kristus diberitakan kepada setiap mahasiswa di kampus kita. Murid Kristus boleh didewasakan, boleh ada orang mengalami pembaharuan hidup, bukan sekedar organisasi dan program-program tanpa perubahan hidup, tanpa benar-benar mengalami menjadi murid Kristus yang ditransformasi, dewasa, dan berlipat ganda. Ada nggak konfirmasi sebenarnya Tuhan mau kita melakukan sesuatu? Dan adakah mungkin kita masih ragu? Dan bagian ini maukah kita taat? Dan yang terakhir, seperti Roh Allah mengenakan dirinya pada Gideon, yang membuat Gideon itu menjadi pahlawan gagah perkasa. Maukah kita juga dikuasai dan dipimpin Roh Kudus, sehingga memampukan kita itu melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan? Saya ingat satu kutipan dari William Carey, dikatakan, harapkan
perkara-perkara besar dari Allah. Dan lakukan perkara-perkara besar bagi Allah. Saya takutkan, teman. Kebanyakan pengurus kampus saat ini hanya sekedar melakukan tradisi, tapi bukan lagi punya visi yang besar. Mengharapkan perkara-perkara besar boleh terjadi di generasi kita. Dan melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan di generasi kita. Bukan sekedar meneruskan program, bukan sekedar meneruskan organisasi. Tetapi boleh ada transformasi, boleh ada pembaharuan. Bukan hidup terus-menerus di dalam dosa dan berhala. Tetapi komunitas yang ada berhala-berhala modern itu bisa dihancurkan. Mesbah-mesbah Baal tersebut dalam hidup mereka. Ada enggak, teman? Ada enggak semangat itu dalam diri kita? Bukan sekedar ada PMKJ juga. Tetapi PMKJ ada untuk apa? Adakah perkara-perkara besar yang dari Tuhan yang mau kita harapkan boleh terjadi melalui kehadiran PMKJ bagi PMK-PMK yang ada di Jakarta? Apa transformasi yang kita rindukan boleh terjadi di tengah-tengah kampus melalui kehadiran PMKJ? Apa? Apa pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan yang kita rindu untuk lakukan? Bukan sekedar satu rutinitas tanpa pembaharuan. Mari kita berdoa. Boleh minta dengan kasih Ruben membawa kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau sore hari ini ya Tuhan kami boleh bersekutu bersama di dalam Bible Study PMKJ ini. Kami syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan dengan jelas, diberitakan dengan tegas kepada kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu, para pengurus, para PKK, pelayan, bahkan kami ya Tuhan yang melayani sebagai staf di dalam pelayanan mahasiswa di Jakarta ini. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau berkarya ya Tuhan di masa yang lalu melalui Gideon. Kami bersyukur ya Tuhan boleh melihat teladannya, boleh melihat jatuh bangunnya, sebagaimana kami juga alami itu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau seperti Gideon, Tuhan juga memanggil kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kecil dan lemah. Maka dari itu Tuhan, tolonglah kami juga untuk bisa mengalami apa yang Gideon alami, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kemudian berani melangkah, mengandalkan Tuhan, untuk kemudian boleh menggenapi visi yang dari Tuhan bagi orang-orang yang kami layani, bagi mahasiswa, mahasiswi di kampus kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk persetujuan pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami dan pelayanan kami. Bersyukur juga Tuhan untuk Kak Esi yang boleh menyampaikan Tuhan yang kiranya terus berkati dia di dalam kehidupan dan pelayanannya. Tuhan pimpin dan sertai dia di dalam setiap karyanya melayani Tuhan, melayani orang-orang yang Tuhan berikan kepada dia. Terpujilah namanya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kak Esi yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dari firman Tuhan tadi, aku menikmati bahwa meskipun bangsa Israel tidak setia dan memilih menyembah Allah lain, Tuhan tetap mau menolong dan mengasihi mereka. Tuhan tidak membenci mereka, melainkan membantu mereka dengan cara yang luar biasa. Tuhan memilih dan memberkati Gideon yang penakut dan lemah. Tuhan tidak melihat kelemahannya, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang mengubahkan, menguatkan, dan menyempurnakan Gideon. Seperti Gideon, mari mengikuti panggilan Tuhan dan menjadi alatnya sampai akhir. Sampai akhir hidupku, mari menyanyikan lagu ini.
Bapa, Engkau memenangku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, biasaku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Pada Kak Esi, dipersilahkan untuk menutup ibadah hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolonglah kami menyadari bahwa mungkin kondisi PMK saat ini sedang tidak baik. Mungkin jangan-jangan kami sebagai umat-Mu sedang tidak setia kepada Engkau, ya Tuhan. Mungkin ada dosa, ataupun juga ya Tuhan, berhala yang sebenarnya sedang kami pelihara, yang sedang kami sembah saat ini. Sehingga tanpa kekudusan maka tidak ada kuasa Allah di dalam hidup dan di dalam pelayanan yang kami kerjakan. Dan dampaknya besar ya Tuhan, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjerit di dalam perbudakan dosa, yang seharusnya dapat dilayani dengan baik, tetapi karena ketidaktaatan kami, keberdosaan kami, membuat mereka tidak mengenal Kristus. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami juga, jikalau selama ini mungkin kami sebenarnya sedang suam-suam kuku dan tidak sepenuhnya percaya kepada Engkau dan kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga doa hanyalah sekedar rutinitas, bukanlah sebagai sesuatu yang kami yakini berkuasa ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya di dalam rahmat anugerah-Mu, Engkau telah memilih ya Tuhan pengurus-pengurus kampus yang ada di berbagai-bagai kampus yang ada di Jakarta saat ini. Termasuk juga yang ada pengurus PMKJ ya Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah Roh Allah menguasai setiap kami ya Tuhan.
Sehingga kami boleh menjadi pahlawan gagah perkasa yang boleh mengharapkan pekerjaan-pekerjaan besar dari Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Allah di zaman kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kampus kami. Kami merindukan boleh terjadi transformasi rohani di dalam hidup setiap mahasiswa yang kami layani. Sehingga kami merindukan melalui setiap perubahan hidup tersebut, negara kami boleh mengalami transformasi melalui kehadiran alumni-alumni yang telah mengalami Kristuslah Tuhan atas hidup mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah setiap panggilan-Mu dan anugerahkanlah kesetiaan-Mu ya Tuhan. Untuk boleh terus bekerja di generasi kami saat ini. Dan biarlah Allah adalah Allah perjanjian. Allah yang mengikat di dalam perjanjiannya. Di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau menunjukkan kuasa, kasih, dan pemeliharaan-Mu bagi persekutuan mahasiswa yang ada di kampus-kampus di tengah-tengah Jakarta ini. Agar Injil Kristus boleh terus-menerus diberitakan. Dan murid Kristus boleh terus-menerus didewasakan. Inilah ya Tuhan doa dan seruan kami. Dan anugerahkanlah ya Tuhan pertolongan-Mu untuk kami boleh setia. Dan kami boleh mengalami anugerah Tuhan juga di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Jamahlah hati kami, perbaharui hidup kami. Kerjakan itu seturut di dalam kehendak dan panggilan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh sejenak.